Kawasan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan dianiaya orang tak dikenal. Korban menderita luka lebam di wajah dan mata. Pelaku tiba-tiba mendatangi korban saat toko yang dijaganya sudah tutup dan sedang beristirahat di mes. Pelaku mendobrak pintu dan langsung menodongkan senjata api. Pelaku kemudian menganiaya korban. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur. Korban menduga pelaku dendam karena korban melaporkan kasus pencurian uang 15 juta rupiah dari brankas toko yang dijaganya ke polisi. Itu langsung dobrak pintu. Langsung nyodorin pistol, langsung katanya tembak kau inilah katanya. Kata kau inilah. Terus apa yang dilakukan Kak? Sama pertama aku ini kan megang bantal, aku gini sambil ngindang-ngindang dia nyodorin ke muka pistol itu. Terus nggak ditembak, dipukulnya pakai pistol itu, dia pegang pistol gini kan. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. Salah satu pelaku menunggu di sepeda motor saat pelaku lainnya menganiaya korban. Kini polisi masih memburu kedua pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dituntut masalah motor rusak usai digunakan, juru parkir kawasan Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, menusuk 2 pria dengan pisau lipat. Pelaku tak terima saat korban mengambil foto saat proses mediasi. Polisi menangkap pria berinisial S, 38 tahun, warga Kepanewon, Wates, di daerah Giwangan, Yogyakarta. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan Alun-Alun Wates ini ditangkap karena menganiaya 2 pria dengan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi saat 2 pemuda protes karena sepeda motor mereka rusak setelah dipakai pelaku. Upaya mediasi berakhir cekcok karena salah satu korban memotret pelaku S dengan kamera ponsel dan mengirimkannya ke istri S. Tak terima, pelaku langsung mengeluarkan pisau lipat dan menyerang kedua korban. Kembali menyerang korban 1 dan berhasil menusuk pada bagian perut sebelah kiri korban 1. Kemudian tersangka melarikan diri dari tempat kejadian. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilaksanakan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku dan korban sebelumnya sudah saling mengenal dan ada perselisihan dengan keluarga korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan warga mengambang di sungai di Bantul, Yogyakarta. Saat diperiksa tim medis ditemukan sejumlah luka di bagian wajah, dada, dan kepala. Sesosok jasad pria ditemukan mengambang dalam posisi tengkurap di bantaran sungai Oya, tepatnya Dusun Dogongan, Sriharjo, Imogiri, Bantul. Jasad tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang pemancing dan selanjutnya dilaporkan kepada warga setempat dan kepolisian. Petugas gabungan dari relawan dan PMI kemudian mengevakuasi jasad dari sungai tak jauh dari jembatan Siluk, Imogiri, Bantul. Saat diperiksa, tim Inafis dan dokter Puskesmas Imogiri ditemukan beberapa luka pada kepala dan wajah serta lebam di bagian dada. Dari scan sidik jari dan kartu identitas yang ditemukan di celana jasad, diketahui korban bernama Ronadi, berusia 56 tahun, warga Ngaran, Srihardono, Pundong, Bantul. Kita menemukan adanya beberapa luka di daerah wajah dan kepala. Dan luka itu masih baru, masih darah, ya. Kemudian juga ada luka memar di daerah dada. Selain itu tidak ditemukan tanda-tanda adanya patah tulang atau luka-luka yang lain. Diperkirakan korban meninggal antara 3 hingga 8 jam sebelum ditemukan. Kasus penemuan jasad ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Bantul, Yogyakarta, Krisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri laptop milik siswa SMA Negeri 5 Bandung. Pelaku beraksi saat ruang kelas sedang kosong ditinggal siswa belajar di laboratorium. Aksi pencurian terjadi di sekolah SMA Negeri 5 Kota Bandung. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang mengenakan masker dengan santai masuk ruang kelas yang kosong tanpa siswa.
Pelaku kemudian mencuri laptop dan powerbank milik siswa. Pihak sekolah menyatakan pencurian terjadi saat para siswa sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di laboratorium. Pihak sekolah menduga pelaku merupakan orang luar sekolah dan masuk ke dalam sekolah melalui pintu kantin. Kejadiannya sangat cepat dan kemungkinan besar orang ini sudah mengetahui situasi sekolah dan kami sudah berusaha melaporkan ke Polsek Sumur Bandung dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Yang hilang apa aja, Pak? Laptop sama powerbank. Yang hilang hanya laptop saja, karena yang tertinggal di kelas itu adalah laptop. Atas kejadian itu, siswa mengalami kerugian sekitar 30 juta rupiah dan pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ke polisi. Pihak sekolah juga akan memperketat tamu yang masuk ke dalam sekolah, termasuk memperketat pintu masuk. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri odong-odong di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang tak lain karyawan pemilik odong-odong nekat mencuri karena terlilit utang. Aksi pencurian odong-odong di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi seorang diri memanfaatkan situasi yang sedang sepi. Mirisnya, pelaku ternyata karyawan dari pemilik odong-odong. Setelah dilakukan pencarian, pemilik odong-odong berhasil temukan odong-odong miliknya yang ternyata dijual oleh pelaku. Sementara pelaku melarikan diri diduga pulang kampung ke Lampung. Diketahui pelaku nekat mencuri odong-odong lantaran terlilit utang. Awalnya sih di luar dugaan saya ya, karena selama ini sih saya sih istilahnya nggak ada masalah pribadi sama dia gitu kan. Nah setelah saya pikir ini ke belakang, nggak taunya si pelaku ini tuh punya pelilit utang. Nah mungkin kemungkinan sih dia bingung buat balikin utang-utangnya, mau pakai cara gimana. Nah ujung-ujungnya ya bawa odong-odong saya curi sampai dijual ke orang lain gitu. Nah. Pelaku sendiri memang sudah kabur ya? Udah, saya nanya yang ke penadanya tuh, yang ngebeli ini katanya infonya dia langsung pulang kampung ke daerah Lampung. Sementara itu, meski telah menjadi korban pencurian, korban tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi, lantaran barang-barang miliknya sudah berhasil ditemukan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena menyimpan, mengedarkan, dan membelanjakan uang rupiah palsu jutaan rupiah di Pemalang, Jawa Tengah. Tersangka diduga mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli melalui platform media sosial. Jajaran Satreskrim Polres Pemalang menangkap seorang pria berinisial M, warga Comal Pemalang, saat mengedarkan uang palsu. Sejumlah barang bukti ikut diamankan, diantaranya 24 lembar uang palsu nominal Rp50.000 dan 5 lembar nominal Rp100.000. Ia sudah 2 kali melakukan pembelian. Yang pertama uang palsu senilai 1,5 juta rupiah yang dibelanjakan di pertokoan dan warung makan di wilayah Comal, Kabupaten Pemalang. Kemudian ia kembali memesan dari penjual yang sama uang palsu sebesar 1,7 juta rupiah termasuk bonus Rp200.000. Tersangka ini dengan menggunakan uang asli Rp500.000 nanti akan dapat uang palsu Rp1.500.000. Dengan setelah mendapatkan COD, kemudian tersangka ini bermaksud untuk membelanjakan atau membeli sesuatu makanan ataupun barang yang ada di wilayah Comal dengan harapan membayar dengan uang palsu, namun dapat pengembalian uang asli. Atas perbuatannya, tersangka dijerat tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan perbuatan tidak pantas seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah di demo ratusan warganya. Warga menuntut kepala desa mundur dari jabatannya jika tidak segera mengklarifikasi.
Ratusan warga desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggeruduk kantor kepala desa. Aksi tersebut lantaran oknum kepala desa diduga melakukan perbuatan tidak sewajarnya berkunjung ke rumah seorang perempuan berstatus janda saat dini hari. Perihal tersebut membuat warga resah, terutama kaum emak-emak kian geram atas perbuatan kepala desa Sengon dan menduga oknum kades melakukan tindak asusila. Oknum kepala desa tidak berada di tempat saat warga berdemo. Warga hanya ditemui perangkat desa dan perwakilan Kecamatan Tanjung. Warga menuntut kades cepat memberikan klarifikasi, jika tidak harus segera mundur sebagai kades. Tanya berkunjung di rumah warga, tapi warga tersebut yang didatangi adalah perempuan. Maka pihak warga Sengon itu siap menurunkan jabatannya sebagai seorang kepala desa karena tidak pantas menjadi contoh seorang kepala desa. Bahkan siang ini kami dengan Forkompinsa mengundang Pak Kades Sengon untuk meminta klarifikasi dan minta sesuai tuntutan warga 2 kali 24 jam untuk dipenuhi ketemu dengan perwakilan warga terkait permintaan klarifikasi tersebut. Meski sempat memanas, ratusan warga membubarkan diri dengan tertib. Warga mengancam akan menurunkan kepala desa jika sang kades tidak segera melakukan klarifikasi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ayus melaporkan.